Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridevi Usulul Hikmah. Saya dari kelas Tadris IPS 6C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai negara-negara yang ada di Amerika Tengah. Yang pertama yaitu negara Dominika. Republik Dominika adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Pulau Hispaniola, Kepulauan Antillen, Karibia. Republik ini menempati bagian timur Pulau Hispaniola. Pulau Hispaniola adalah salah satu dari dua pulau Karibia yang dimiliki oleh dua negara berdaulat. Populasi Republik Dominika mayoritas berbahasa Spanyol. Varian Spanyol lokal Republik ini disebut Spanyol Dominika. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Afrika dan bahasa Karibia asli, khususnya di Pulau Hispaniola. Republik Ekuador adalah sebuah negara Amerika Latin yang berdaulat di Amerika Selatan. Ekuador berkuasa atas Kepulauan Galapagos di Samudra Pasifik yang jaraknya sekitar 1000 km dari daratan utama. Ibu kota negara Ekuador adalah Quito, sedangkan kota terbesarnya adalah Guayaquil. Sebagai salah satu dari 17 negara megadiverse dunia, Ekuador menjadi rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan endemik. Luas wilayah negara Ekuador adalah 283.561 km persegi, dengan Kepulauan Galapagos masuk di dalamnya. Dari jumlah ini, 276.841 km persegi berupa daratan dan 6.720 km persegi berupa perairan. Ekuador adalah negara paling barat yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Mayoritas penduduk negara Ekuador adalah etnis mestizo, yaitu etnis campuran antara etnis asli Amerika Indian dengan etnis kulit putih atau Eropa. Sekitar 74% penduduk Ekuador memeluk agama Katolik Roma. Bahasa resmi Ekuador adalah bahasa Spanyol. Ekuador adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat menjabat sebanyak 2 periode. Ibu kota Ekuador adalah Quito. Ekuador merupakan negara yang termasuk ke dalam negara berkembang. Perekonomian negara eksportir pisang terbesar di dunia ini mudah bangkrut dan mencatat cukup banyak angka korupsi. Karena itulah Ekuador masih saja masuk ke dalam daftar negara berkembang yang ada di Amerika. Sampai saat ini negara Ekuador masih mencari cara agar terlepas dari jeratan hutang dan tidak mengulang masa kelam ekonomi mereka pada zaman dahulu. Republik de El Salvador secara harfiah berarti Republik Juru Selamat. El Salvador adalah negara berdaulat terkecil dan terpadat di Amerika Tengah. Ibu kota dan kota terbesar di El Salvador adalah San Salvador. Karena El Salvador menggunakan bahasa Spanyol, maka San Salvador memiliki nama lain dalam bahasa Inggris, yaitu Saint Xavier atau Holy Xavier, dan dalam bahasa Indonesia mendapat sebutan Santo Penyelamat. Dulunya El Salvador dibaptis oleh konkuistador Spanyol dan diberi nama Provincia de Nuestro Señor Jesucristo El Salvador del Mundo, yang dalam bahasa Indonesia berarti Provinsi Tuhan Kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dunia. Perekonomian El Salvador sebagian besar berbasis jasa. Pertanian menyumbang sekitar 10% dari PDB dan memperkerjakan 21% dari populasi. El Salvador sedang mengembangkan pengelolaan air minum dan pengelolaan air limbah. Peluang pada sektor ini cenderung terus tumbuh. El Salvador adalah negara terkecil di wilayah Amerika Tengah, tapi menduduki peringkat kedua dalam populasi setelah Guatemala. Dan El Salvador merupakan negara yang paling padat penduduknya di daratan Amerika. Maka dari itu, kenapa El Salvador menjadi negara berkembang dan tidak termasuk ke dalam negara maju. Kemudian negara Grenada. Grenada merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika bagian tengah. Grenada adalah sebuah
Negara Hindia Barat berdaulat di Laut Karibia yang terdiri dari Pulau Grenada ditambah 6 pulau kecil. Luas wilayah negara Grenada adalah 348,5 km persegi dan populasi yang tinggal di sana adalah 113.094 jiwa menurut estimasi Juli pada tahun 2020. Grenada juga dikenal sebagai Pulau Rempah karena produksi rempah-rempahnya. Burung nasional negara Grenada adalah merpati Grenada yang sudah terancam punah. Bahasa resmi negara Grenada adalah bahasa Inggris, tetapi bahasa lisan utama yang dipakai adalah Kreol Inggris Grenada dan Kreol Prancis Grenada. Negara Guadeloupe merupakan sebuah negara bagian atau departemen seberang laut milik negara Prancis yang berada di Laut Karibia, benua Amerika. Dahulu negara ini bernama Karukera yang mempunyai arti pulau dengan air yang indah oleh penduduk asli Arawak. Pada tahun 1493, pulau ini diberi nama Santa Maria de Guadeloupe oleh Christopher Columbus berdasarkan pada Our Lady of Guadeloupe, nama kuil perawan Maria di kota Guadeloupe di Spanyol. Guadeloupe sering disebut sebagai Pulau Kupu-Kupu karena bentuk dua pulau utamanya, Grande Terre dan Basse Terre, yang dipisahkan oleh saluran bakau sempit terlihat menyerupai bentuk kupu-kupu. Pulau-pulau di sana menarik perhatian wisatawan mancanegara dikarenakan suasana alamnya yang menakjubkan dengan deretan pohon palem sepanjang garis pantai. Salah satu pantai yang berada di negara Guadeloupe yaitu Pantai Sainte-Anne. Kemudian negara Haiti. Negara Haiti atau secara resmi mempunyai nama Republik Haiti merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Karibia. Negara ini meliputi bagian barat Pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil yang terletak di Laut Karibia. Negara Haiti termasuk negara kedua yang merdeka di benua Amerika setelah negara Amerika Serikat. Berdasarkan sejarah, Haiti menjadi negara pertama merdeka di kawasan Karibia setelah keberhasilannya mengusir koloni Prancis dan menghentikan praktek perbudakan. Negara ini mempunyai ibu kota bernama Port-au-Prince yang juga terkenal sebagai kota dengan populasi tertinggi di Haiti. Curah hujan di negara ini bervariasi dengan curah hujan lebih deras pada beberapa daratan rendah dan juga lereng pegunungan di bagian utara dan timur. Sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan November sampai dengan Januari. Republik Honduras adalah negara penghasil pisang terbesar di dunia yang terletak di Amerika Tengah. Besarnya produksi pisang pada negara Honduras ini membuat negara tersebut dijuluki sebagai Republik Pisang. Negara Honduras atau Republik Honduras merupakan sebuah negara yang berada di Amerika Tengah, benua Amerika. Kondisi geografis Honduras terdiri atas wilayah pegunungan dan daratan sempit di sepanjang kawasan pesisir. Terdapat pula sebuah hutan daratan rendah besar yang masih berkembang bernama La Mosquitia berlokasi di bagian timur laut. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, sebagian besar iklim di Honduras masuk ke dalam kategori AW atau savana. Untuk kawasan dekat dengan Laut Karibia diklasifikasikan ke dalam kategori AF atau rainforest. Secara keseluruhan, suhu udara di bagian tengah hingga selatan relatif lebih panas dan sedikit lembab dibandingkan dengan kawasan di bagian utara. Klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur, baik temperatur bulanan maupun tahunan. Savana atau AW merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Kategori AF atau rainforest atau yang disebut hutan hujan tropis merupakan daerah tipe F pada bulan terkering.
curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Daerah ini banyak mempunyai hutan-hutan yang lebat dan terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Negara Jamaika merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Laut Karibia, benua Amerika. Negara ini berbentuk pulau yang cukup besar dan menjadi pulau terbesar kedua setelah pulau milik negara Kuba dan Hispaniola di Laut Karibia. Suhu udara di negara Jamaika cukup konsisten di sepanjang tahun, yakni berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius untuk kawasan daratan rendah. Untuk kawasan daratan lebih tinggi, suhu udara dapat mencapai 15 hingga 22 derajat Celcius. Bahkan pada puncak Blue Mountains atau titik tertinggi di Jamaika dapat mencapai 10 derajat Celcius. Negara Jamaika menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional permakmuran Inggris yang mengakui Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II, sebagai kepala negaranya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang pada dasarnya adalah pemimpin partai atau koalisi partai terbesar di parlemen Jamaika. Negara Jamaika menerima pendapatan dari sektor wisata. Mereka rata-rata memberikan jasa untuk mendapatkan pendapatan setiap harinya. Umumnya Jamaika dikunjungi oleh lebih dari 1,3 juta turis asing setiap tahunnya karena sumber daya alamnya yang masih bisa dikatakan cukup indah. Meskipun begitu, Jamaika masih dalam kategori negara berkembang dan negara termiskin di dunia. Masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan makanan dan kelaparan bahkan hingga meninggal. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.